Halo semuanya, kenalin aku Dixon dari Nexter Matematika. Jadi kali ini kita bakal bahas syarat-syarat keterbagian. Jadi kita bakal bahas syarat keterbagian oleh 2, oleh 3, oleh 5, oleh 9, dan seterusnya. Yang pertama ada syarat keterbagian oleh 3. Jadi suatu bilangan bulat n itu habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Contohnya misalkan 1, 2, 3. Ini kan jumlah angka-angkanya 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 6 nih. Nah, karena 6 kelipatan 3, berarti 1, 2, 3 kelipatan 3. Contoh lain misalkan 1, 3, 5, 9. Ini kan jumlah angka-angkanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 9. Berarti sama dengan 18. Nah, karena 18 itu kelipatan 3, jadi 1, 3, 5, 9 juga merupakan kelipatan 3. Nah, tapi kalau misalkan 2, 4, 1. Ini kan jumlah angka-angkanya 2 tambah 4 tambah 1. Berarti sama dengan 7. Nah, karena 7 bukan kelipatan 3, jadi 2, 4, 1 bukan kelipatan 3. Begitu pula dengan 9, syarat keterbagiannya cukup sama, tetapi ini bilangan bulat n, habis dibagi 9 jika dan hanya jika jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Jadi kayak misalkan 1, 3, 5, 9 yang tadi, ini jumlah angka-angkanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 9, berarti jumlah angka-angkanya 18, dan karena 18 kelipatan 9, jadi 1, 3, 5, 9 juga merupakan kelipatan 9. Terus ada lagi 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini jumlah angka-angkanya 2 tambah 3 tambah 4. Sama dengan 9. Karena 9 merupakan kelipatan 9, jadi 2, 3, 4 habis dibagi 9. Tapi kalau misalkan 1, 5, 6. Ini jumlah angka-angkanya 1 tambah 5 tambah 6. Sama dengan 12. Nah, karena 12 bukan kelipatan 9, jadi 156 juga bukan kelipatan 9. Berikutnya ada syarat keterbagian oleh 11. Nah, ini juga cukup mirip dengan syarat keterbagian oleh 9. Bedanya di sini dia nggak dijumlah semua. Dia di sini ada minus, ada plus, ada minus, ada plus. Jadi secara bergantian. Contohnya misalkan kita ingin menguji apakah 176 habis dibagi 11 atau tidak. Jadi misalkan 176. Nah, berbeda dengan syarat keterbagian oleh 9 di mana kita jumlahin semua, di sini kita selang-seling, ada yang minus, ada yang plus. Jadi di sini 1 minus 7 plus 6 sama dengan 0. Nah, karena 0 kelipatan 11, maka 176 juga kelipatan 11. Contoh lain misalkan 1671. Atau jangan 1671 deh, 1331. Nah, ini sama juga, selang-seling 1 minus 3 plus 3 minus 1 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya 0 dan 0 merupakan kelipatan 11, jadi 1331 juga merupakan kelipatan 11. Contoh lain misalkan 6171. Nah, ini kita coba selang-seling. 6 min 1 plus 7 min 1. Hasilnya 11. Karena ini 11 kelipatan 11, jadi 6171 juga merupakan kelipatan 11. Tapi kalau misalkan 134 gitu. 1 min 3 plus 4, hasilnya 2. Nah, karena 2 bukan kelipatan 11, jadi 134 bukan merupakan kelipatan 11. Berikutnya ada syarat keterbagian oleh 2 pangkat I. Nah, jadi ini maksudnya syarat keterbagian oleh 2, 4, 8,
16, 32, dan seterusnya. Jadi syarat keterbagian oleh dua pangkat sesuatu atau dua pangkat I. Jadi untuk mencari keterbagian dua pangkat I, kita cukup melihat I angka terakhirnya. Jadi contohnya misalkan keterbagian oleh 2. Jadi kita mau lihat apakah suatu bilangan habis dibagi dua pangkat 1 atau tidak. Kita cukup lihat satu angka terakhirnya. Jadi contohnya misalkan 126. Kita ingin lihat apakah ini habis dibagi 2 atau enggak. Itu kita cukup lihat angka terakhirnya, yaitu 6. Nah, karena 6 habis dibagi 2, maka 126 habis dibagi 2. Contoh lain misalkan kita mau lihat keterbagian oleh 2 pangkat 2, atau keterbagian oleh 4. Misalkan kita mau tahu apakah 3372 habis dibagi 4 atau tidak. Nah, jadi karena 3372, dua angka terakhirnya 72, dan 72 itu kelipatan 4, maka 3372 juga merupakan kelipatan 4. Nah, kalau kita mau melihat apakah 3372 ini kelipatan 8 atau enggak, kita cukup lihat apakah 3 angka terakhirnya atau 372 ini kelipatan 8 atau enggak. Jadi kita bisa tes di kalkulator, 372 dibagi 8. Ternyata 372 bukan kelipatan 8. Jadi 3372 juga bukan merupakan kelipatan 8. Jadi ketika kita ingin mencari apakah suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat I, kita cukup melihat I angka terakhirnya. Contoh lain, misalkan kita ingin melihat apakah 1432 habis dibagi 8 atau tidak. Jadi kita cukup lihat 3 angka terakhirnya. Berarti 432. Nah, karena 432 kelipatan 8, berarti 1432 juga merupakan kelipatan 8. Jadi intinya untuk melihat apakah suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat I, kita cukup melihat I angka terakhirnya. Begitu pula dengan 5 pangkat I. Jadi caranya cukup sama, kita juga cukup melihat I angka terakhirnya. Jadi misalkan kita mau lihat keterbagian oleh 25. Misalkan ada bilangan yang cukup besar nih, misalkan 3135,725. Nah, di sini kita cukup lihat dua angka terakhirnya, karena 25 itu 5 pangkat 2. Jadi kita cukup lihat dua angka terakhirnya saja, yaitu 25. Nah, karena 25 merupakan kelipatan 25, jadi 3135,725 ini juga merupakan kelipatan 25. Jadi kita cukup melihat dua angka terakhirnya saja. Oke, kita akan lanjut ke latihan soal. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah 481, 481, 68 habis dibagi 12? Nah, tadi kan kita belajar keterbagian oleh 3, oleh 4, oleh 8, tapi tidak ada 12. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah 481, 481, 68 habis dibagi 12? Pertama, kita cukup faktorkan dulu 12. 12 itu kan 3 kali 4. Jadi kita periksa apakah 481, 481, 68 habis dibagi 3, dan apakah 481, 481, 68 habis dibagi 4. Nah, kita cek dulu keterbagian oleh 4. Nah, karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, maka kita cek dua angka terakhirnya. Jadi 481, 481, 481, 481, 68, itu dua angka terakhirnya 68. Dan karena 68 itu kelipatan 4, jadi 481, 481, 68 juga kelipatan 4. Sekarang kita cek keterbagian oleh 3. Nah, di sini kita cukup jumlahkan semua angkanya. 481, 481, 68. Ini jumlah angkanya 4 tambah 8 tambah 1, tambah 4 tambah 8 tambah 1, tambah 6 tambah 8.
Berarti jumlah angka-angkanya 40. Nah, karena 40 bukan kelipatan 3, jadi 481, 481, 68 bukan kelipatan 3. Nah, karena 481, 481, 68 ini bukan kelipatan 3, berarti mustahil 481, 481, 68 itu kelipatan 12. Jadi 481, 481, 68 bukan kelipatan 12. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan nilai A dan B sehingga 12AB habis dibagi 99. Ini maksudnya 1200 sekian gitu. Jadi kita disuruh mencari A dan B. Nah, kita coba cek modulo 9 dan 11 ya, karena 99 itu 9 kali 11. Jadi kita cek modulo 9 dulu. Cek keterbagian 9. Nah, jumlah angka-angkanya harus habis dibagi 9. Jadi 1 tambah 2 tambah A tambah B kongruen 0 modulo 9. Atau habis dibagi 9. Kita pindah ruas, A plus B kongruen minus 3. Yang mana minus 3 kita ubah menjadi positif. Kita tambahkan dengan 9. Berarti A plus B kongruen 6 modulo 9. Terus kita cek modulo 11-nya nih. Kita cek keterbagian oleh 11. Keterbagian 11. Nah, seperti biasa 11 itu selang-seling. Jadi 1 min 2 plus A min B kongruen 0 modulo 11. Kita pindah ruas sehingga kita peroleh A min B kongruen 1 modulo 11. Nah, karena di sini A dan B adalah bilangan satu digit, berarti A min B hasilnya 1. Karena 1 modulo 11 ini kan bisa 1, bisa 12, bisa 23, dan seterusnya. Tapi karena A dan B hanya satu digit, nggak mungkin selisihnya itu lebih dari satu digit. Jadi A min B terpaksa 1. Nah, kalau dari sini A plus B itu bisa 6, bisa 15, dan seterusnya. Nah, tapi karena A dan B itu cuma satu digit, nggak mungkin A plus B-nya lebih dari 20. Jadi A plus B-nya antara 6 atau 15. Nah, jika A plus B sama dengan 6, kemudian A min B sama dengan 1, maka kalau kita jumlahkan kedua persamaan ini, kita peroleh 2A sama dengan 7. Atau A sama dengan 3,5. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena A dan B bilangan bulat. Berikutnya, kalau misalkan A dan B, A plus B-nya 15, A min B-nya 1, berarti kalau kita jumlahkan, 2A sama dengan 16. Atau A sama dengan 8, sehingga B sama dengan 7. Karena A dikurangi B hasilnya 1. Jadi kita peroleh nilai A adalah 8 dan nilai B adalah 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan semua bilangan positif K sehingga 111 dengan angka 1 sebanyak K bilangan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, jadi kita disuruh menentukan banyaknya bilangan kuadrat sempurna dari 1, 11, 111, 1111, dan seterusnya. Kita disuruh mencari ada berapa bilangan kuadrat sempurna dari barisan bilangan ini. Jadi kita coba melihat pola, kita tinjau dengan keterbagian 4. Kita tinjau 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2,
5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, dan seterusnya. Ini berarti 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat keterbagian oleh 4, 1 dibagi 4, sisanya 1. 4 dibagi 4, sisanya 0. 9 dibagi 4, sisanya 1. 16 dibagi 4, sisanya 0. 25 dibagi 4, sisanya 1, dan seterusnya. Dalam modulo 4. Berarti, bilangan kuadrat itu selalu 1 atau 0 dalam modulo 4. Nah, ini cukup jelas bahwa 1 itu bilangan kuadrat sempurna. Nah, kemudian untuk K lebih besar atau sama dengan 2, maka kita bisa cek keterbagian oleh 4-nya. 1, 1, 1, dan seterusnya diakhiri oleh 11. Ini dua angka terakhirnya 11. Dan karena 11 itu dibagi 4, sisanya 3, berarti 1, 1, 1, 1, dan seterusnya itu kongruen 3 dalam modulo 4. Sehingga karena bilangan kuadrat itu selalu 1 atau 0 modulo 4, maka tidak mungkin K lebih besar dari 2. Sehingga kita peroleh K sama dengan 1. Dan karena